Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman Tuhan kita sampai di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-27 ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Musa ini adalah seorang pemimpin yang besar yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Namun apa yang terjadi ketika hendak menuju ke tanah perjanjian? Nah, ketika itu Tuhan memberitahu bahwa Musa tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian, ternyata karena terdapat pernah berbuat salah. Lalu secara manusia apa yang dilakukan Musa? Apa yang Musa pikirkan? Apa yang Musa lakukan? Tentu kalau zaman sekarang kita pasti marah, kita tidak terima karena kita sudah bertahun-tahun memimpin bangsa yang Tuhan percayakan. Tetapi Musa melakukan dan menerima apa yang sudah Tuhan beritakan atau sampaikan kepada dia. Musa menerimanya, Musa taat pada suara atau perintah Tuhan. Nah, sebelum masa pelayanan Musa berakhir, Tuhan memerintahkan Musa untuk menunjuk penggantinya. Tentu saja petunjuk penggantinya itu yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, agar umat Tuhan tidak kehilangan arah. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, sadari batasan dan tetap taat. Di ayat yang ke-12 sampai 14. Musa sudah berjuang sekian lama menjadi pemimpin dari umat Tuhan ini. Tetapi apa akhirnya? Tuhan berkata lain. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tentu saja saat itu Musa perasaannya sedih, hancur dan lain-lain. Meskipun begitu, Musa tetap taat. Hal ini menggambarkan tentang kesetiaan, bukan dari hasil yang kita nikmati, tetapi dari ketaatan kita yang melakukan kehendak Tuhan sampai akhirnya apapun resiko yang kita terima. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun berat, tetapi kalau Tuhan berkata tidak, maka apa yang kita lakukan, kita tetap taat pada suara dan perintah Tuhan. Nah, yang kedua, hati pemimpin itu mengasihi dan memikirkan umatnya. Ayat yang ke-15 sampai ke-17. Tentu saja, kalaupun saat itu kita berada di posisi Musa, sudah dikasih tahu bahwa tidak akan masuk dalam tanah perjanjian. Mungkin dengan perasaan marah langsung meninggalkan bangsa itu. Tetapi tidak seperti itu dengan Musa. Musa tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia berdoa supaya umat Tuhan ini mempunyai pemimpin yang baru. Pemimpin yang sejati tidak mengejar kekuasaan, tetapi lebih peduli keselamatan dan pertumbuhan rohani orang yang dipimpinnya. Tentu pemimpin saat ini, Musa ini, tentu pada zaman sekarang ini sudah susah didapatkan. Tetapi mari kita belajar bagaimana Musa mempunyai hati yang sungguh mengasihi, sekalipun dia banyak berjuang bagi bangsa ini. Tetapi hati Musa tetap mengasihi bangsa Israel. Dan yang ketiga, pemimpin pilihan Tuhan di ayat yang 18 sampai ke-21. Tuhan memilih Yosua, orang yang sudah terbukti setia dan penuh roh hikmat. Musa memilih Yosua resmi di hadapan imam dan seluruh umat. Ini mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah orang yang dipimpin Tuhan, bukan karena populer, bukan karena dia memiliki kekayaan, dia memiliki kuasa dan lain-lain, tetapi orang yang selalu bergantung hidupnya pada Tuhan.
Itulah karakter dari seorang Yosua. Dan yang keempat, percaya pada rencana Tuhan. Di ayat yang ke-22 sampai yang ke-23, Musa melakukan persis seperti perintah Tuhan, mengangkat Yosua dan menyerahkan kepemimpinannya, dan kita percaya bahwa rencana Tuhan menukar posisi Musa kepada Yosua sebagai seorang pemimpin. Itu adalah rencana yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, biarlah perenungan pada pagi hari ini bisa mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.